Teman-teman yang terhormat, selamat siang. Nama saya Ogniv Alexei, SEO Ekosistem DJU. Hari ini kami mengadakan webinar berikutnya. Dan setiap hari, kami semakin dekat ke tanggal yang kami umumkan pada akhir tahun lalu. Ini adalah tanggal penyelesaian penjualan saham, yaitu 30 Juni. Hari ini kami akan membicarakan topik ini tentunya. Seperti yang telah saya janjikan, saya akan mengingatkan Anda tentang tanggal ini. Saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan sebelum itu, apa yang harus dilakukan setelahnya. Karena selama beberapa hari terakhir, mungkin beberapa ribu pengguna baru telah bergabung dengan kami, dan jumlah pendaftaran di ekosistem terus bertambah dari hari ke hari. Tentu saja kami mengharapkan kegembiraan seperti itu, tetapi kami tidak dapat membayangkan bahwa itu akan menjadi begitu besar. Kami akan membicarakannya hari ini juga. Hari ini kami juga akan mendengar dari mitra pengelola dana Ventura Webwise Capital, Alexander I. Dia adalah orang yang terlibat dalam menciptakan masa depan. Dia bekerja di sebuah dana yang merupakan organisasi yang menciptakan masa depan. Dana ini adalah organisasi yang melihat beberapa tahun ke depan. Kami akan belajar darinya tentang tujuan dan rencana langsung kami, dan mencoba melihat masa depan teknologi secara umum. Tentu saja, Alexander selalu membicarakan hal ini, dan pada masa depan, khususnya tentang ekosistem DJU dan setiap pengguna, setiap kepemilik, setiap orang yang entah bagaimana berhubungan dengan ekosistem kami. Mari kita lanjutkan secara berurutan. Mari kita mulai dengan berita, dengan beberapa hal spesifik yang menurut saya penting untuk disampaikan. Ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang selalu menjadi sumber kebanggaan bagi ekosistem, dan saya ingin setiap orang yang sudah lama bergabung dengan ekosistem ini, yang misalnya mendaftar pada tahun ke-19 atau orang yang mendaftar sekarang mungkin 1 jam atau minggu lalu, mendengar dari saya apa yang telah terjadi di ekosistem ini dan apa yang kami anggap penting dan relevan saat ini juga. Ya, mari kita mulai dengan berbicara tentang produk. Seperti yang Anda ketahui, pada webinar tanggal 10 Mei lalu, yang saya sarankan untuk ditonton oleh semua orang, kami mempresentasikan angka yang sangat menarik. Dalam 6 bulan terakhir tahun ini, jumlah produk komersial di ekosistem DJU yang kami luncurkan sendiri, yang kami investasikan, telah meningkat sebesar 220%. Dan itu adalah angka yang pasti luar biasa, hasil yang luar biasa. Mari kita bahas beberapa perkembangan yang terjadi dalam proyek ini. Sebagai contoh, marketplace real estate di tokenisasi Apato adalah bagian dari ekosistem seperti itu, proyek RWA, khususnya marketplace RWA yang berhubungan dengan tokenisasi berbagai aset. Jadi, Apato adalah produk komersial kami yang terkait dengan tokenisasi real estate. Pada tanggal 6 Mei di Bali, kami meluncurkan produk ini dalam sebuah uji coba operasi komersial. Dan beberapa hari yang lalu, properti pertama ditutup. Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada semua orang yang berhasil membeli token properti ini. Kedua, mereka yang berhasil mendapatkan sebagai hadiah. Dan kami memiliki 2 snapshot dalam ekosistem yang memungkinkan audiens kami untuk mendapatkan pertama kali 10% dari objek sebagai hadiah, dan kedua kalinya 10% dari objek itu sebagai hadiah juga. Ya, kami dalam ekosistem mempraktikkan hal-hal seperti itu. Hal ini selalu sangat berguna, baik untuk meluncurkan proyek baru maupun untuk memastikan bahwa audiens kami mendapatkan hasil maksimal dari kami atas tindakan yang mereka lakukan dalam ekosistem. Secara umum mungkin akan segera menjadi kebiasaan atau mungkin sudah menjadi tradisi bagi kami untuk memberi penghargaan kepada semua orang atas tindakan apapun dalam ekosistem. Karena di dunia modern, di perusahaan IT modern, dalam komunikasi modern secara umum, tindakan apapun yang dilakukan oleh pengguna, investor, pemilik, tidak masalah, siapapun, tindakan apapun yang layak harus dihargai. Kami akan membahas hal ini secara lebih rinci dalam waktu dekat. Tetapi trennya sudah ada sekarang. Kami melihatnya, dan kami bukan satu-satunya yang melihatnya, dan kami mengikuti tren ini. Dan bagi saya, antara lain saya sangat bangga bahwa kami sangat percaya diri dengan tren ini. Dan para pengguna yang mengambil tindakan dalam ekosistem, misalnya, jika kami berbicara tentang snapshot Apato sekarang, mereka dihargai dengan sangat baik. Pada snapshot pertama, kami memiliki hadiah maksimum sekitar $3.500 dalam bentuk
untuk token objek. Dan pada snapshot kedua sekitar 5.000 menurut pendapat saya menerima mitra dari Vietnam yang menutup angsurannya. Pada jumlah saham yang didistribusikan sekitar 100 saya percaya token objek properti. Apa keuntungan besarnya? Apa keuntungan dari Apato secara umum? Kami adalah salah satu yang pertama di pasar real estate yang ditokenisasi. Kami telah sukses dalam bekerja dengan properti. Pertama-tama, ini adalah proses tokenisasi. Kami melakukannya bersama dengan Binary X yang kami komiliki dan kami kedua meluncurkan properti-properti ini, mentokenisasinya dan mencari saluran penjualan baru itu. Peluncuran teknis diadakan pada tanggal 6 Mei, lebih dari sebulan kemudian situs pertama ditutup oleh kami. Jelas, kesimpulan tertentu telah diambil bagaimana mempercepat, di mana kesulitan muncul, di mana pengguna misalnya merasa sulit melalui KYC atau pendaftaran, di mana sulit bagi mereka dan bagaimana memfasilitasi pembeliannya. Seperti yang saya katakan, eksploitasi teknis melibatkan banyak pekerjaan pada bug. Dan sekarang sebulan kemudian kami sangat senang mengumumkan bahwa situs pertama telah ditutup dan bahkan lebih senang lagi mengumumkan bahwa kami telah didukung dalam hal ini oleh Binary X. Terus, mereka melihat upaya kami, fokus kami pada pengembangan produk ini, dan bagaimana kami berkomunikasi dengan para pembangun dan pengembang. Bagaimana kami mengembangkan kontak dengan agen-agen properti besar dan saluran penjualan yang kami lihat. Saya rasa kami akan membicarakan hal ini lebih lanjut. Dan pada kenyataannya, mereka sangat mendukung kami dalam hal ini, termasuk fakta bahwa hasil dari real estate ini diperoleh bukan setelah penebusan penuh, dan pendaftaran ulang ke perusahaan ini dalam bentuk DAO yang terdaftar di Amerika Serikat, tetapi sejak Anda membeli token ini. Ya, hal pertama yang perlu Anda ketahui tentang token ini adalah bahwa jika Anda menerimanya sebagai hadiah, maka token tersebut sudah menghasilkan. Dan ini sangat menyenangkan dan sangat berguna bagi ekosistem. Karena Anda sekarang akan melihat dalam praktiknya bagaimana proyek ini benar-benar bekerja. Dan pada interval berapa Anda akan menerima pendapatan dividen. Ini sangat keren. Jika Anda membeli token ini pada penjualan tertutup, yang dimulai beberapa hari lebih awal daripada di seluruh dunia, maka Anda perlu melakukan hal berikut. Anda bisa mendapatkannya dari akun Apato Anda. Masuk, daftar, lakukan KYC, berikan alamat, email yang Anda gunakan untuk mendaftarkan profil Anda, dan dalam waktu 5 hari, token ini akan dikirimkan kepada Anda. Anda akan dapat memilikinya, membuatnya, mendapatkan penghasilan, menjualnya di pasar sekunder, dan seterusnya. Jika Anda telah membeli token tersebut dan itu sangat baik di situs web Apato itu sendiri, maka Anda sudah melihat semua informasi yang baru saja saya sebutkan. Saya hanya dapat mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menjadi salah satu orang pertama yang melakukan hal ini, dan pada kenyataannya mengucapkan selamat kepada semua orang atas fakta bahwa situs pertama yang kami tampilkan di sana telah berhasil ditutup. Tentu saja kami memiliki fasilitas lain yang menunggu kami, pengembangan produk ini, dan kami akan membicarakannya nanti. Tetapi saya ingin menambahkan, kami melihat prospek yang bagus ke arah ini dan secara umum ke arah RWA. Saya pikir setelah penjualan selesai, saya akan memusatkan perhatian saya pada pengembangan produk ini, karena pencarian model bisnis, perolehan keuntungan, dan pengembangan bidang dan pasar baru adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Dan sekarang kami melihat peluang besar untuk mengambil pasar itu. Jadi, akan ada lebih banyak berita dari saya, lebih banyak rencana dan lainnya. Semua tentang proyek RWA kami. Apa yang ingin saya sampaikan? Banyak hal juga terjadi dengan cepat di Launchpad. Sebuah layanan baru sedang dipersiapkan untuk diluncurkan yang akan dikembangkan berdasarkan dompet itu sendiri. Alexander akan memberitahu kami tentang hal ini nanti, dan dia juga akan memberitahu tentang layanan yang sedang dipersiapkan untuk diluncurkan.
Beberapa hari yang lalu ada sesi AMA dari produk EIVA di mana Boris Power menjawab pertanyaan daripada hadirin, membagikan rencananya dan berbicara tentang tujuan jangka pendek dan peristiwa yang terjadi di ekosistem EIVA. Karena ada sekitar 3 produk komersial terpisah yang telah dibentuk di sana, yaitu DEX, CrossCurve, dan banyak hal menarik lainnya. Jadi jika Anda adalah salah satu pemilik proyek ini atau ingin atau sedang mempertimbangkannya, pastikan Anda pergi ke media sosial dan menonton sesi EIVA AMA di mana semuanya dijelaskan secara sangat rinci. Singkatnya, jika kami berbicara tentang proyek ini, semuanya sangat baik, sangat bagus. Dan kami dengan bangga mengatakan kepada semua orang bahwa EIVA adalah proyek pertama dana kita. Ini sebenarnya adalah ide yang diinkubasi di dalam laboratorium blockchain dan sekarang ini adalah alasan yang sangat besar untuk bangga dan memvalidasi keahlian ekosistem. Semua detail tentang sesi AMA pastikan untuk menyimaknya. Ini saja. Bagian selanjutnya, beberapa hari yang lalu kami memulai serangkaian konferensi besar di berbagai negara di seluruh dunia. Ini adalah India, ini adalah Vietnam, Indonesia akan segera menyusul, ini adalah Afrika dan masih banyak lagi tempat lainnya, lokasi di seluruh dunia. Tempat para mitra, para pemimpin proyek kami, wakil nasional, dan semua orang yang tertarik dengan pengembangan ekosistem DJU mengadakan banyak sekali konferensi. Faktanya, konferensi tersebut telah mencapai tingkat yang berbeda, tingkat yang mungkin tidak kami duga, karena beberapa di antaranya juga dihadiri oleh para pejabat tinggi, juga kepala perusahaan startup teknologi lokal. Kami mengadakan berbagai perundingan. Saya berbicara pada pembukaan beberapa acara kenegaraan dalam beberapa hari, kurang lebih 1,5 minggu lagi. Saya akan membuka acara di Togo. Saya sampaikan salam kepada Bapak Lucien. Kepala negara Togo juga akan hadir di acara tersebut. Dulu, hal ini terlihat seperti sebuah tujuan dan impian yang tinggi. Sekarang ini terlihat seperti sesuatu yang tidak biasa, tetapi masih merupakan acara yang penting. Tetapi kami tenang tentang hal itu dan menanggapnya sebagai berikut. Ya, baiklah, kami bisa berbicara. Kami akan berbicara. Apa yang sebenarnya harus kami bicarakan selama acara itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua ini telah menarah pada fakta bahwa kami melihat sejumlah besar pendaftaran dan seperti yang saya katakan pada awal, kami sudah memperkirakan bahwa akan ada minat seperti itu. Tetapi kami tidak menyangka akan ada minat yang begitu tinggi. Dan itulah mengapa seluruh tim bekerja keras saat ini. Seluruh tim bekerja tanpa akhir pekan. Kami memperbarui layanan di kabinet pribadi. Hadiah harian telah diluncurkan. Bagian pencapaian juga telah diluncurkan. Sekarang Anda mungkin sedang menonton webinar ini. Anda dapat melihat bagaimana akun pribadi Anda telah diperbarui. Dan inilah hanyalah awal dari perubahan besar, karena kami akan memastikan bahwa pengguna ekosistem DJU dan semua layanan memiliki format yang nyaman dalam satu jendela. Kami telah mengatakan pada awal tahun bahwa berdasarkan dompet, Anda akan dapat melakukan sebagian besar tindakan yang Anda lakukan di ekosistem. Memantau portofolio investasi Anda, melihat bagaimana nilai tukar aset yang Anda beli berubah, melakukan beberapa transaksi dan tindakan juga. Artinya, kami membuat dan meningkatkan kegunaan produk kami dan menerapkan prinsip bahwa setiap pengguna ekosistem, setiap orang yang pernah berhubungan dengan kami dapat berkontribusi, memposting ulang, beri like, membagikan tautan, membicarakan proyek, merekam video, mempublikasikannya, dan semua ini akan dan harus dilakukan dalam satu jendela dan harus nyaman bagi pengguna manapun dari negara manapun di dunia. Hal ini sangat penting untuk diterapkan dan sekarang Anda dapat melihat pembaruan ini. Tentu saja kami menghadapi kenyataan bahwa beban pada layanan kami sangat tinggi. Minggu lalu misalnya ada kesalahan dalam perhitungan hadiah harian. Satu-satunya hal yang saya minta Anda lakukan di sini adalah memperlakukannya dengan pengertian. Seperti yang telah saya katakan, tim bekerja tanpa akhir pekan, pada batasnya, tanpa hari libur. Dan untuk ini, saya sangat menghormati seluruh tim teknis kami dan secara umum seluruh tim ekosistem DJU.
Semua kesalahan dan ketidakakuratan sedang diperbaiki. Jadi tenang saja dan manfaatkan semua inovasi yang kami miliki. Juga saya mendapati diri saya berpikir saat ini tepat pada saat merekam webinar itu bahwa saya berbicara dengan kegelisahan yang sama, dengan energi yang sama. Mungkin bukan hal yang baru bagi saya, tetapi dengan semacam kegembiraan Anda dapat melihatnya, seperti untuk pertama kalinya. Baru-baru ini kami merekam video retrospektif dan mulai dengan saya pada tahun 2019 bulan Desember mengenakan hoodie hitam dengan rambut lebih panjang dan 10 kilo lebih tipis. Saya juga secara aktif melambaikan tangan dan berbicara tentang bagaimana ada 1000 pendaftaran orang-orang dari seluruh dunia. Saya harus menjelaskannya, harus melakukan sesuatu tentang apa yang kami lakukan. Ya, sedang saya mengalami hal yang sama saat ini dan saya membuat analoginya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa apa yang saya bicarakan sekarang sebelumnya 3-4 tahun yang lalu tampak seperti hal yang sangat ambisius, beberapa hal yang sangat sulit untuk dicapai, tetapi tindakan dan tujuan yang membuat kami tertarik. Dan sekarang kami membicarakannya dengan cukup percaya diri. Kami diundang ke berbagai acara, produk kami digunakan. Lebih dari 300 juta melewati EVA bulan lalu dan ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa sekarang. Ya, dan apa yang membuat saya takjub saat ini? Karena kami memiliki mimpi sekarang dan kami memikirkan apa yang akan kami dapatkan dalam setahun, 2 tahun, 1,5 tahun mungkin. Dan mimpi dan tujuan tersebut juga sangat menakjubkan. Jadi kami sangat bersemangat. Penyelesaian penjualan saham yang akan berlangsung pada tanggal 30 Juni merupakan transisi ke tahap berikutnya dan pada kenyataannya ketika seluruh tim akan dapat fokus untuk mencapai tujuan berikutnya. Saya sudah menatakan banyak hal. Sekarang izinkan saya memberikan kesempatan kepada Alexander I. Dia adalah mitra pengelola organisasi itu, yaitu Dana Ventura yang melihat masa depan secara profesional dan menciptakannya dengan berinvestasi pada produk dan memberinya kesempatan untuk menjadi sukses. Ya, mari kita dengarkan pendapat Alexander I tentang apa yang akan terjadi pada masa depan untuk ekosistem DJU, dana kami dan tujuan yang kami tuju sekarang. Juga, tentu saja saya tahu apa yang menanti kami, dan dari antisipasi perkembangan ini, saya merasa sangat-sangat senang. Alexander, sekarang saya persilahkan Anda. Selamat siang teman-teman yang terhormat, rekan, investor, pengguna yang terhormat. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan bahasa Inggris, jadi saya merekam dari kondisi seperti itu. Kami memiliki kelas dari jam 8 pagi sampai 11 malam praktis tanpa istirahat. Artinya hanya dengan istirahat untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Sekarang dimungkinkan untuk menudara pada sore hari saja. Mari kita bahas tentang posisi kami saat ini dan apa yang sedang terjadi di dunia secara umum, terutama tahun ini. Seperti yang Anda ketahui, ekosistem DJU memiliki penjualan saham yang sedang dalam tahap penyelesaian. Ada alasan untuk itu. Ekosistem ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi entitas yang sepenuhnya mandiri secara ekonomi. Ada semua persyarat untuk itu. Dan kami di dunia Ventura, di Dana Ventura, juga secara aktif mengerjakan ini, sehingga proyek yang diluncurkan menjadi sukses secara komersial dan juga menghasilkan uang dan menghasilkan keuntungan sendiri. Dan pada masa depan, saya yakin Anda semua akan melihat hasil dari tindakan itu. Ya, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana kami melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Jika Anda mengikuti pasar kripto atau setidaknya jaringan sosial secara umum, Anda tahu bahwa banyak hal luar biasa yang terjadi di sana. Misalnya, sejak awal tahun ini, dalam beberapa bulan, sebuah proyek seperti Toncoin di ekosistem Telegram Open Network yang merupakan blockchain. Proyek ini mengumpulkan sekitar 35 juta pengguna dalam beberapa bulan saja, berhasil meluncurkan tokennya, dan sekarang produk baru sedang dikembangkan di dalam produk ini.
ini sudah berubah menjadi platform periklanan. Ada rencana besar untuk pengembangan di sana. Mereka merilis koleksi NFT. Kami secara aktif mengikuti apa yang sedang terjadi dan kami secara umum akrab dengan para pendiri proyek ini. Hal yang sama dapat dikatakan tentang game Hamsters. Ini adalah jenis permainan di mana Anda harus melakukan tindakan sederhana, tetapi sudah ada lebih dari 100 juta orang yang berpartisipasi di sana, hanya dalam hitungan bulan. Bayangkan saja angka-angka seperti itu. Kapan lagi dalam sejarah ada bisnis perusahaan yang bisa mendapatkan jumlah pengguna yang begitu banyak dalam beberapa bulan dan kemudian meluncurkan beberapa produknya, menerbitkan token, sahamnya, dan mendapatkan kapitalisasi miliaran dolar? Itulah yang terjadi dengan Toncoin itu. Kami mengharapkan hal yang sama dengan proyek Hamsters, dan sudah ada cukup banyak proyek seperti itu juga. Kami menanggapnya seperti yang sering kami katakan bahwa dunia sedang berubah dan dunia telah berubah. Berikut ini adalah contoh nyata bahwa dunia telah berubah, konsumsi telah berubah, cara menarik pengguna dan pelanggan juga telah berubah. Model-model yang ada di pasaran saat ini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Pengguna pada dasarnya adalah kopemilik proyek apapun. Itulah yang telah kami lakukan beberapa tahun terakhir. Konsep yang telah kami pelihara dan teliti selama beberapa tahun. Hal ini sekarang dipraktikkan hampir di seluruh dunia. Itulah mengapa Anda akan segera melihat proyek-proyek yang mirip dengan game, di mana pada awalnya tidak sepenuhnya jelas apa yang perlu Anda lakukan. Masuk akal untuk melakukan semuanya. Artinya akan ada semacam game yang akan diluncurkan oleh Launchpad, EVA, dan DJU akan memiliki aplikasi serupa, di mana Anda akan dapat mencetak poin untuk beberapa tindakan. Pasti beberapa tindakan dihargai lebih banyak, beberapa dihargai lebih sedikit. Jika Anda membeli produk, tentu saja itu adalah jumlah poin maksimum. Juga, jika Anda menundang orang, jika Anda melakukan beberapa tindakan sebagai pengguna produk, ini juga dihargai lebih tinggi. Bahkan, jika Anda hanya berlangganan jaringan sosial, memberikan reaksi, menulis komentar, semuanya dihargai dan diperhitungkan. Inilah cara ekonomi berkembang sekarang. Artinya, kontribusi apapun terhadap ekosistem, terhadap produk perusahaan, mereka semua akan dihargai. Setiap peserta sebagai kopemilik tertarik untuk mengambil tindakan itu. Ya, karena semakin banyak hal ini terjadi, semakin sukses proyek, ekosistem, dan lain sebagainya. Terus, ekosistem DJU bergerak ke tahap penting lainnya. Penjualan saham sedang diselesaikan. Tugas selanjutnya, seperti yang saya katakan, adalah menggerakkan ekosistem menuju kemandirian penuh. Dan ditambah lagi dengan menghasilkan cadangan dan dapat secara mandiri meluncurkan proyek-proyek baru tanpa menarik pendanaan tambahan apapun dari sumber apapun. Juga, kami berencana untuk mencapai tujuan ini dalam waktu 1 tahun. Jika Anda mengikuti, saya secara aktif mendorong Anda sekarang untuk mengikuti apa yang terjadi di Dana Ventura, di produk yang kami luncurkan, di ekosistem DJU, dan masuk ke akun pribadi Anda. Karena saat ini sangat sibuk, setiap hari ada saja hal baru yang terjadi. Kami bekerja hampir tanpa akhir pekan dan dengan cara yang kurang lebih sama dengan cara saya belajar bahasa Inggris sekarang, dari jam 8 pagi sampai larut malam. Karena ada banyak sekali tugas yang harus kami kerjakan. Anda bisa melihat ini dari perubahan di akun pribadi. Anda bisa melihatnya jika Anda membaca pesan-pesannya. Dan tentu saja sekaranglah saatnya untuk memberitahu teman-teman Anda tentang hal ini, agar mereka tidak melewatkan kesempatan yang terbuka sekarang, peluang apa yang sedang terbuka.
Pertama, sebagai pengguna awal dari setiap produk, nantinya masuk akal untuk mengharapkan semacam penghargaan sebagai penuju cupan, penuju alfa dari berbagai produk. Ketika sebuah proyek menjadi sukses, proyek ini cenderung memberi penghargaan kepada mereka yang terlibat pada awal di dalam proyek apapun. Dan partisipasi ini bisa berbeda. Seperti yang saya katakan, gunakan produk. Semua produk kami berorientasi pada jumlah yang benar-benar kecil. Mereka tersedia untuk banyak orang. Dan ini juga merupakan konsep kami. Kami memungkinkan untuk berinvestasi. Juga kami memungkinkan untuk membeli properti, untuk berpartisipasi dalam putaran tertutup. Apa yang dulunya hanya tersedia untuk modal besar dengan jumlah 50.000, 100.000, 200.000 dolar Amerika Serikat, kami telah mendemokratisasi pasar ini. Kami membuka pasar ini untuk semua orang. Pertanyaannya adalah siapa yang dapat memanfaatkan peluang ini dan siapa yang tidak. Kami tentu saja melakukan pendidikan di antaranya, tetapi kami tidak akan dapat menjangkau semua orang. Dan di sini tentu saja kami mengandalkan Anda semua untuk menghargai apa yang kami lakukan, untuk memahami, untuk mempelajarinya. Anda tidak harus percaya pada kata-kata, lihatlah perbuatannya. Berapa banyak produk baru yang muncul yang telah kami bicarakan selama bertahun-tahun. Apakah itu terrealisasi dalam praktiknya atau tidak? Lihatlah fakta. Ya, sudah ada penundaan dan akan ada penundaan. Sebagai contoh, jika kami berbicara tentang proyek EVA, kami berencana untuk meluncurkannya pada bulan September ini. Sudah berkali-kali ditunda, ada alasan untuk itu. Kami sedang mempersiapkan waktu yang tepat dan memastikan bahwa kami diasuransikan dari semua sisi untuk memaksimalkan kemungkinan peluncuran proyek yang sukses dan pengembangan jangka panjangnya. Jadi, saya menghimbau Anda sekali lagi, ikutlah dalam semua kegiatan. Tonton salah satu webinar kami dari periode waktu apapun. Kami menatakan sesuatu, hal itu diimplementasikan, apakah terjadi seperti itu atau tidak. Bahkan ketika kami menjanjikan sesuatu, itu adalah poin pertama. Kami hanya mengucapkan kata-kata atau kami melakukannya. Hal kedua adalah prediksi yang kami buat. Ketika kami menatakan dunia berubah, pasar berubah, cara pasar bekerja. Apakah hal tersebut benar diimplementasikan seperti itu atau tidak? Lihatlah, jika Anda sampai pada kesimpulan bahwa kami mungkin menatakan sesuatu karena suatu alasan dan kami benar-benar memahaminya, kami memiliki tempat tertentu di pasar itu. Meskipun Anda tidak sepenuhnya memahami setiap produk, pahami dan ikutilah semua aktivitas yang ditawarkan oleh ekosistem DJU saat ini. Kontribusi maksimum yang dapat Anda berikan adalah mengundang orang untuk berpartisipasi dalam permainan di mana mereka tidak harus membayar uang, jumlah orang maksimum. Lakukan ini. Anda memiliki kesempatan untuk menggunakan produk untuk membeli barang yang tidak dapat terpisahkan, tidak dapat dipindahkan, mulai dari 50 dolar. Saya pikir kebanyakan orang berkesempatan itu. Mulai dari 50 dolar untuk membeli saham di perusahaan startup yang menjanjikan. Mulai dari 50 dolar per bulan untuk membeli saham di seluruh ekosistem. Hampir semua orang memiliki kesempatan itu. Lihatlah ke prospek apa yang terbuka. Mereka yang berinvestasi pada awal dan yang bergabung kemudian sudah menjadi co-pemilik Launchpad, Dana Ventura, marketplace real estate yang ditokenisasi, EVA, protokol cross-chain kami, yang pada dasarnya merupakan bursa terdesentralisasi kami, produk Wells, produk deposito, dan bank RWA. Produk-produk ini akan muncul di dompet mata uang kripto kami pada akhirnya. Kami secara aktif mengerjakan produk lain saat ini. Jujur saja, kami masih kekurangan sumber daya, terutama sumber daya manusia dan manajerial, karena ada begitu banyak tugas sekarang. Iya, kami memiliki 18 lowongan yang terbuka saat ini. Pasti ini cukup banyak. Dan pada saat yang sama, semua orang bekerja keras dalam semacam mode kelebihan beban, hampir sepanjang waktu, hampir sepanjang hari, hampir tanpa hari libur apapun.
Dan coba pikirkan, apa yang saya pikirkan baru-baru ini. Saya mengingat, ya, dan saya juga menonton salah satu wawancara dengan CZ. Itu adalah kepala bursa Binance. Ya, dan saya ingat, Binance baru berusia lebih dari 6 tahun kira-kira. Sepertinya Binance adalah perusahaan yang tidak berubah, yang telah ada sejak lama. Padahal tidak. Ya, Binance pernah mulai, orang-orang membuatnya, dan sekarang Binance memiliki beberapa juta pengguna. Sekarang adalah waktunya para pengguna ini. Toncoin, Hamster misalnya. Anda bisa mendapatkan jumlah pengguna tersebut dalam hitungan bulan saja. Kita semua hidup di dunia yang memiliki banyak sekali peluang, di mana ada peluang untuk mengangkat sosial dan materi. Tidak ada peluang seperti itu sebelumnya. Dari satu sisi, persaingan semakin meningkat, tetapi dari sisi lain, peluang-peluang ini selalu ada. Terutama bagi orang-orang yang lebih inovatif, yang mengikuti teknologi, yang menjadi orang pertama yang mencoba sesuatu, memahami sesuatu, bertindak sebagai penyedia informasi, membawa informasi ini kepada orang lain. Mereka juga mendapatkan keuntungan besar saat ini dan merekomendasikan sesuatu adalah satu hal. Ada influencer yang merekomendasikan produk dengan kualitas yang tidak terbaik. Itulah mengapa kami mendorong mencari tahu apa yang kami lakukan. Masuklah ke setiap produk. Launchpad adalah produk yang solid dengan dana modal Ventura di belakangnya. Marketplace real estate yang ditokenisasi. Saya tidak akan berbicara tentang kemitraan yang sedang dibahas tentang marketplace itu. Mereka sangat signifikan. Kami tidak memberitahu Anda semua yang terjadi di RWA Bank. Sejauh ini Anda hanya tahu tentang satu produk deposito. Cari tahu apa yang kami lakukan. Anda akan menyadari bahwa saham DJU pada dasarnya berarti Anda sekarang, bayangkan, miliki saham di Binance, ekosistem Binance, yang memiliki bursa, dompet, launchpad sendiri, dana modal Ventura, dan sejumlah produk lainnya. Kami sudah berumur 4,5 tahun, dan juga kami memiliki bursa, dompet, launchpad, dana Ventura sendiri. Dana yang sudah menghasilkan adalah wealth. Kami juga memiliki produk simpanan. Kami juga masih menyiapkan banyak-banyak produk lainnya. Ya, kami juga memiliki sejumlah perusahaan lain dalam portofolio kami. Misalnya, kami memiliki perusahaan yang terkait dengan avatar digital. Kami memiliki sekitar 10 perusahaan lagi. Kami akan memberikan gambaran umum tentang portofolio kami pada suatu hari saat setelah kami menjual saham kami. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa dana Ventura juga tidak berhenti. Ini lanjutkan pekerjaannya. Ketika Anda membeli saham DJU, Anda menjadi salah satu pemilik dari semua ini yang ada di ekosistem. Dan saya yakin tahun depan Anda semua akan melihat hasil yang sangat signifikan. Karena kami sekarang tumbuh secara eksponensial di semua bidang dalam hal jumlah proyek, karyawan, pendapatan, pengeluaran, sayangnya sejauh ini juga. Tetapi ada pertumbuhan yang ekspansif, ini normal, dan kami telah membicarakan hal ini sejak awal. Pertama, kami menyiapkan basis teknologi, menambahkan keahlian, dan membentuk tim. Kami menciptakan sebuah jaringan. Kami sekarang dikenal lebih banyak di blockchain daripada di kecerdasan buatan, tetapi tetap saja kami berkomunikasi dengan para pemain top di pasar ini. Dana Ventura mengenal kami. Kami memiliki kapasitas yang sama sekali berbeda sekarang daripada pada awal, kualifikasi tim dan penyandang dana yang berbeda juga. Juga kami meluncurkan satu proyek pada tahun pertama dan tahun kedua proyek kedua. Dan baru pada tahun keempat beberapa produk lainnya muncul. Tahun ini ada 4 yang Anda ketahui, yaitu Launchpad, Dana Ventura,
Marketplace real estate yan dito kinisasi dan deposito. Ada beberapa lainnya yang belum Anda ketahui yang hanya ada di portofolio kami, di mana kami telah berinvestasi tetapi kami tidak terlibat secara aktif. Kami juga ingin berinvestasi di satu proyek di mana kami sendiri akan terlibat secara aktif dan ini cukup besar. Ini akan menjadi semacam permainan. Apakah ada kesamaan dengan apa yang saya katakan antara ekosistem DJU dan ekosistem Binance? Menurut saya, signifikan. Tentu saja kami jauh lebih kecil, namun bahkan jika kami membayangkan bahwa Binance sekarang sudah berusia 6 tahun, kami masih memiliki waktu 1,5 tahun lagi. Bahkan jika kami mencapai 10% dari hasilnya, itu sudah lebih dari realistis. Lebih dari itu, kami dapat melakukan lebih banyak lagi. Tentu saja kami dapat dengan ambisius mengatakan bahwa mari kami melampaui Binance. Kami menetapkan tujuan seperti itu untuk diri kami sendiri. Namun kami tidak suka menumbar kata-kata. Jadi kami menempatkannya dengan hati-hati. Mari kita lebih dengan Binance. Dan pertama-tama Anda dapat membantu kami dengan cara apa? Dalam waktu dekat, berbagai aplikasi akan diluncurkan di Launchpad, di EVA, di ekosistem DJU. Berpartisipasilah dalam semua kegiatan, undanglah orang-orang di sana, karena mereka akan bisa mendapatkan keuntungan bahkan tanpa uang. Pasti orang yang melakukan tindakan tanpa uang akan mendapatkan lebih sedikit kesempatan. Begitulah cara kerja kehidupan. Mereka yang juga berinvestasi dan menggunakan produk menemukan beberapa kesalahan, misalnya berpartisipasi aktif, membantu pengembangan proyek, memberikan kontribusi yang lebih besar. Iya, kontribusi yang lebih besar terdengar seperti itu. Ada kesempatan yang sangat bagus. Beginilah cara kerja kehidupan secara umum. Sekarang terutama ekonomi sedang berubah, pendekatan pun berubah. Saya mendorong Anda, tidak hanya dalam proyek kami, tetapi juga dalam bisnis lainnya untuk mengambil sikap proaktif itu. Dan tentu saja untuk belajar dan memahami, untuk mengajukan pertanyaan. Jika Anda memahami dan menjawab pertanyaan Anda sendiri, maka ada sesuatu di dalamnya. Ini menarik, baru, tidak kosong, solid, ada produk konkret di belakangnya. Buatlah teman dan kenalan Anda menyadari, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengetahuinya bersama. Pasti ini selalu yang terjadi dalam kehidupan. Misalnya seorang putra, seorang saudara laki-laki, seorang istri yang suka bermain hamster. Ya, ini semua kerabat saya. Hal-hal yang saya bicarakan. Kenapa? Karena saya melibatkannya. Saya katakan kepada mereka bahwa ini adalah masa depan. Perhatikan, pelajari, kembangkan. Bahkan jika aplikasi khusus ini tidak berhasil, ada lusinan aplikasi lainnya. Tidak semuanya berkualitas. Kami telah belajar untuk mengidentifikasi mana apa yang kualitas dan mana yang tidak. Mana yang memiliki beberapa produk di belakangnya dan mana yang tidak. Kami mengenal banyak dari para pendiri, tetapi secara daring karena tidak harus bertatap muka. Ada banyak orang di bidang kami yang bersifat publik dan bahkan tanpa avatar di jaringan sosial, tetapi mereka berkomunikasi. Jenis seperti itu juga cukup banyak kami lakukan. Dan ingatlah bahwa sekarang ada peluang besar. Saya tidak akan membuat pernyataan yang keras, hanya menarik kesejajaran antara jalan yang telah dilalui Binance dan kami. Dan apa yang akan terjadi jika kami berhasil mencapai setidaknya 5 atau 10% lebih dekat dengan apa yang telah mereka lakukan sekarang, yaitu dalam 6 tahun. Dan saya yakin bahwa dalam 1,5 tahun kami akan bertemu dengan Anda. Dan jika sekarang kami memiliki 100.000 pengguna dalam ekosistem, saya yakin kami akan memiliki jutaan pengguna. Bukan hanya jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta. Saya pikir kami akan memiliki jutaan pengguna dalam ekosistem ini dalam beberapa bulan ke depan. Jadi bayangkan apa yang akan terjadi ketika produk digunakan oleh jutaan orang. Dan akan semakin banyak produk seperti itu. Untuk mengetahuinya, baca terus. Saya menyadari bahwa kami hidup di zaman yang tidak memiliki banyak waktu. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing.
Ada banyak informasi di sekitar, namun saya tidak pernah sekalipun melihat ada orang yang mencela kami karena berbicara omong kosong. Bahkan sebaliknya, saya sering mendengar, Alexander, mengapa Anda bersikap begitu rendah hati? Mengapa Anda tidak menumbar segala sesuatu? Mengapa Anda tidak membuat pernyataan yang besar? Ini tidak ada dalam prinsip kami. Kami ingin menunjukkan hasil. Lihatlah hasilnya tahun ini pada akhir tahun ini. Selusin proyek baru telah muncul dalam ekosistem dan masing-masing menjanjikan. Kami sedang mempersiapkan lebih banyak lagi. Tim kami berkembang secara eksponensial. Dan bayangkan jika pertumbuhan eksponensial ini berlanjut dalam 1,5 tahun ke depan. Dan terkadang bahkan tidak eksponensial tetapi kuantum. Jadi, sekarang kami memiliki sekitar 200.000 orang yang terdaftar secara total. Kami yakin bahwa dalam 1 atau 2 bulan jumlah tersebut akan menjadi 1 juta. Kami yakin akan hal ini. Jika Anda tidak percaya kepada kami, Anda bisa mengikuti lagi semua yang akan terjadi, seolah-olah kehilangan waktu. Atau Anda dapat mengambil bagian di dalamnya, berkontribusi di dalamnya juga. Dan berpikirlah seperti pemilik bisnis. Ketika Anda mulai berpikir seperti itu, maka hasilnya akan berbeda. Apa yang utama? Misalnya, untuk membuat modal awal lalu membuka bisnis, atau mulailah bertindak seperti pebisnis, maka Anda akan memiliki bisnis. Menurut saya, mulailah bertindak seperti pengusaha, mulailah berpikir seperti pengusaha. Di sini saya mengajak Anda untuk mulai berpikir seperti seorang kopemilik dari sebuah ekosistem yang bisa melakukan segalanya. Di sini saya bisa melakukan segalanya. Anda hanya perlu menundang seseorang, saya akan melakukannya. Jika saya perlu menempel lantai, menyimpan selembar kertas agar terlihat bagus di kantor, saya juga akan melakukannya. Jika saya perlu belajar bahasa Inggris, saya akan melakukannya. Saya melakukannya sekarang dan seterusnya. Itulah yang saya dorong untuk Anda, pikirkan juga. Dan bersainglah dengan Binance. Secara pribadi, kami memiliki slogan ini dalam tim kami. Itu mungkin saja untuk saya pikir. Saya pikir kami akan mengadakan lebih banyak webinar produk yang terpisah. Untuk saat ini, perhatikan saja apa yang sedang terjadi. Juga, saya menghimbau, saya menyarankan, saya menyerukan semua orang, berpartisipasilah dalam semua kegiatan. Ini rekomendasi saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Sebenarnya seperti yang saya katakan, tujuan ini, ambisi ini, ekosistem ini pertama-tama didasarkan pada hasil. Dan kami selalu melakukan lebih dari yang kami katakan. Kedua, mereka tidak mendorong kami untuk terus maju. Dan inilah sebenarnya alasan mengapa saya dan tim Alexander mencintai pekerjaan kami. Kami melakukannya dan kami sangat senang mengetahui cara mewujudkan tujuan, rencana yang telah kami tetapkan. Kami melakukannya, dan Anda dapat menjadi bagian dari pemilik ekosistem dan semua yang akan terjadi pada ekosistem dalam beberapa tahun ke depan. Kami berterima kasih kepada Alexander atas pidatonya. Pidatonya sangat menginspirasi. Mari kami akhiri webinar kami sekarang. Apa yang ingin saya sampaikan? Kami tinggal beberapa hari lagi menuju snapshot besar kedua yang akan memungkinkan kami untuk melakukan pembakaran saham yang benar pada bulan Juli setelah penjualan ditutup. Ini adalah tindakan pertama. Yang kedua adalah menghitung ulang saham dengan benar untuk menyeimbangkan portofolio ekosistem dan mempersiapkan penilaian perusahaan. Saya membicarakan hal ini secara rinci pada webinar tanggal 10 Mei. Pastikan Anda menontonnya. Salah satu webinar terpenting dalam sejarah kami. Salah satu webinar dengan kualitas terbaik dalam hal informasi. Dan bagaimana orang-orang mempresentasikan, bagaimana Piotr, Alexander, saya sebagai manajer proyek mempresentasikan semuanya dan lain sebagainya.
sebagainya. Yang kedua adalah webinar kedua yang diadakan setelahnya. Jadi ada jawaban untuk semua pertanyaan di sana. Jika Anda baru, jika Anda mungkin bukan orang baru tetapi Anda tidak selalu menonton, masuklah menontonnya. Anda perlu tahu, informasinya sangat jelas. Sekitar 1,5 jam Anda akan menghabiskan waktu, tapi perhatikan semuanya. Jadi pada tanggal 16 snapshot utama kedua, jika Anda berada di dalamnya, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Yang kedua dan ketiga, waktu singkat. Ini dilakukan untuk menyeimbangkan portofolio antara investor lama kami yang membeli paket dari kami dari tahun ke-19 hingga tahun ke-24 dan orang baru yang tidak kalah pentingnya bagi audiens kami yang sekarang muncul di ekosistem. Apakah Anda orang baru yang baru masuk kemarin, lusa yang masih mencari tahu? Kami harus menciptakan lapangan yang setara untuk semua orang. Dan kontribusi Anda akan sama pentingnya tahun ini dan tahun depan dengan kontribusi orang yang berinvestasi sejak awal. Pasti semua orang yang berada pada tahap awal mereka selalu menjadi lebih dan lebih efisien. Dan Anda dapat melihatnya di portofolio investor Anda. Token yang Anda dapatkan di snapshot secara gratis. Banyak peluang, bonus yang ada pada awal juga. Dan yang ingin saya katakan adalah pelanggan baru yang sekarang berada di ekosistem kami juga memiliki kesempatan. Lihatlah audiens kami yang besar dan Anda akan melihat berapa banyak yang mereka miliki karena mereka menjadi investor. Jadi perbedaan utama dari snapshot ini yang kedua dan ketiga terbatas dalam waktu hanya 2 minggu. Dan jika Anda melakukan pembayaran di sana di snapshot pertama, kedua dan ketiga, Anda memaksimalkan peluang Anda dalam jumlah saham. Pembayaran apapun adalah pembelian yang sudah selesai. Ini adalah pembayaran cicilan juga. Itu sebenarnya adalah 2 tindakan utama. Bagaimana langkah selanjutnya? Kami telah menulis beberapa variasi strategi. Jika Anda tidak memiliki paket saat ini dan telah melunasi semua cicilan Anda, misalnya ambil paket baru, bayar cicilan pertama sebelum tanggal 16 dan cicilan kedua setelahnya. Ini akan menjamin partisipasi Anda dalam snapshot. Jika misalnya Anda memiliki cicilan, bayarlah sebelum tanggal 16 meskipun Anda sudah membayarnya kemarin. Bayar lagi dan bayar setelahnya. Anda juga akan mengambil bagian dalam 2 snapshot dan mendapatkan hasil maksimal. Jika Anda memiliki paket cicilan, Anda dapat meningkatnya dengan tarif yang sama. Lakukan pembayaran sebelum tanggal 16 dan lakukan pembayaran setelahnya. Anda tidak perlu melakukan hal lain. Jadi semuanya didasarkan pada tindakan sederhana. Ya, tentu saja Anda pergi ke bagian pencapaian, lihat hadiah Anda, lihat tugas harian Anda dan beritahu klien Anda tentang hal itu juga. Pertanyaan yang sering muncul adalah apa yang ada di dalam kotak rahasia. Tetapi kita akan membicarakannya minggu depan setelah snapshot kedua dan memberitahu Anda tentang fitur yang tersembunyi di dalam kotak rahasia ini. Dan jika Anda belum tahu apa itu kotak rahasia, buka bagian pencapaian dan diselesaikan tugas harian dan bicarakan tentang ekosistem. Hanya tersisa 2 minggu lagi untuk menyelesaikan penjualan dan membawa sistem kami ke level berikutnya. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah bersama kami di webinar ini. Semua orang baru yang bergabung dengan kami, semua yang telah bersama kami sejak hari pertama. Ini adalah pekerjaan besar yang telah kami lakukan bersama Anda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.